Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Istri yang kabur. Setelah acara makan malam yang berantakan, kini Alice harus menghadapi panas di bawah terik matahari. Tapi proyek yang terkipas di depan wajah tak cukup menghalau. Panas yang terasa menyentak di kepala. Alice memegang beberapa map di tangan. Ia menemani Tama memantau perkembangan resortnya yang sempat terbengkalai beberapa bulan yang lalu. Bara yang sedang mengobrol dengan Tama kini menoleh pada Alice. Wajah putih Alice sedikit memerah. Wanita itu tak menyangka Pulau Lombok sepanas itu saat siang hari. Jam menunjukkan pukul 2 siang, namun sejak tadi, matahari bukannya meredup, justru semakin menantang. Bahkan Alice sudah menghabiskan hampir 3 botol air mineral, setinggi jengkalan tangannya. Ia minum dalam waktu 2 jam sejak terakhir ia minum setelah makan siang. Akibat terlalu banyak minum, wanita itu harus menanggung rasa sesak di ujung kantong kemihnya. Alice mulai gelisah. Namun bangunan yang masih berantakan seperti itu membuatnya tak yakin ada toilet yang cukup layak untuk ia gunakan. Ada apa? Tanya Bara. Ia sedari tadi melihat Alice yang tampak gelisah. Tama yang sedari tadi membelakanginya pun juga ikut menoleh. Apa kau ingin ke toilet? Tanya pria tinggi itu lagi. Ia hanya mencoba menebak. Di bagian dalam gedung, dekat lobi, ada toilet yang sudah siap. Kamu bisa menggunakan itu. Timpal Tama. Tangannya menunjuk sisi barat gedung. Tanpa banyak kata, Alice langsung bergegas menuju tempat yang dikatakan bosnya itu. Sebelum keran bagian bawahnya tak dapat ia tahan lagi, hingga menyebabkan rasa malu untuknya seumur hidup. Setelah menuntaskan rasa sesak di kantong kemihnya, Alice keluar dari kamar mandi dengan perasaan lega. Kamar mandi itu masih berantakan dengan plester yang belum rapi. Sudah siap apanya? Decak Alice. Wanita yang selalu menggunakan kemeja serta rok span saat bekerja itu mencepikan bibir merahnya. Ah! Alice tersentak kaget saat ada seseorang yang menariknya ke sebuah ruangan yang berada tak jauh dari kamar mandi itu. Pria itu membekap mulutnya dari belakang sehingga Alice tak dapat melihat siapa yang menariknya. Alice mencoba berteriak. Jangan berteriak atau aku akan terus menutup mulutmu. Ancam lelaki itu. Alice mengangguk. Dahi wanita itu berkerut. Ia tak begitu bodoh hingga tak menyadari suara siapa yang sedang berbicara padanya saat ini. Setelah menutup pintu itu dengan kakinya, pria itu melepaskan tangannya, membalikkan tubuh Alice dan menekan wanita itu ke pintu yang tidak terkunci. Ruangan kosong dengan dinding cat warna putih tulang. Pak Barah, apa-apaan yang Bapak lakukan? Sampai kapan kau akan pura-pura tak mengenaliku? Bara justru balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan Alice. Apa yang Bapak maksud? Saya tidak mengerti. Alice mengangkat kedua tangannya untuk mendorong dada bidang lelaki itu agar menjauh dari dirinya. Tetapi bukannya menjauh, lelaki itu justru semakin menghimpit tubuhnya dengan sebelah tangan, berada di samping kepala Alice sebagai tumpuan. Jarak wajah mereka berdua terlalu dekat. Alice bisa merasakan hembusan nafas pria itu membelai pipinya. Geli. Dirimu tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti, Alexandra Kiona. Oh, aku salah. Dione Alice Kiona. Ujar Bara memainkan nada bicaranya, seakan mengolok penyamaran wanita yang ada tepat di hadapannya itu. Alice tersentak kaget. Ia menatap Bara tak suka. Anda salah, saya Alexandra Kiona. Wanita bernama Alice sudah mati 5 tahun yang lalu. Mau kamu ubah identitasmu ribuan kali, bagiku kamu tetaplah Aliceku yang dulu. Alice tersenyum miring. Alice-mu, sejak kapan kau menganggap wanita gendut yang tidak berguna itu sebagai milikmu? Jangan konyol, dan sekarang lepaskan aku atau aku akan berteriak. Teriak saja, biar kita diarak massal dan dinikahin saat ini juga. Atau kamu mau aku di sini sekarang? Ujar Bara cukup membuat Alice menganga mendengar ucapannya yang absurd. Apa kau gila?
Menjauhlah dariku. Apa hubunganmu dengan Tamah? Dan untuk apa kamu mendekati Gavin kembali, Alice? Alice kembali menganga dengan mata yang melebar sempurna. Pertanyaan yang keluar dari mulut Bara membuat Alice mendengkus jengkel. Ia dan Bara tak memiliki hubungan apa-apa yang bisa membuat lelaki itu ikut campur akan semua urusannya. Kamu memata-mataiku. Jangan lancang, kamu tidak punya hak untuk mengetahui apa yang aku lakukan dan juga ikut campur dengan segala urusanku. Marah Alice. Tatapan wanita itu begitu tajam, seakan ingin menguliti Bara karena kesalahannya. Tentu aku punya hak, dan aku peringatkan padamu, jangan pernah dekat dengan lelaki manapun, baik Tamah ataupun Gavin. Bara bukan pria yang sabar untuk melihat Alice bermain-main dengan banyak pria yang ada di sekitarnya. Hatinya panas setiap wanita itu tersenyum manis pada lelaki lain. Sedangkan dengannya, Alice justru tampak dingin dan tak saling mengenal. Menjauhlah, ucapan Alice terpotong karena Bara menciumnya, menahan teguk Alice saat wanita itu hendak memberontak untuk melepaskan diri. Alice mendorong dada bidang Bara dengan keras. Namun apa daya, tenaganya sebagai wanita tak cukup kuat menghadapi tenaga pria seperti Bara. Bara terus menciumnya, sampai Alice hampir kehabisan nafas baru Bara melepaskan ciumannya. Sebuah tamparan yang cukup keras Alice layangkan pada wajah lelaki itu. Ia merasa sakit hati dan tersinggung atas apa yang mantan kakak iparnya itu lakukan padanya. Ia merasa seperti dilecehkan. Jaga sikap Anda, Pak. Saya harap ini akan menjadi pertama dan terakhir kalinya Anda bersikap kurang ajar pada saya. Jauhi dan menyingkirlah dari hidup saya. Tekan Alice penuh amarah. Tatapan matanya menyeratkan kekecewaan yang membuat Bara terdiam. Ia tak bermaksud untuk menyakiti wanita itu. Namun nyatanya, tindakannya yang begitu tergesa-gesa membuat Alice semakin menjauh darinya. Alice membuka pintu dan berlari pergi meninggalkan tempat tersebut. Bara meninju dinding putih itu kuat. Ia begitu kesal pada dirinya sendiri yang tak mampu menahan diri. Sebagai seorang pengacara, ia begitu pandai mengelola emosi dalam persidangan. Akan tetapi, kali ini di hadapan seorang Alice, Bara menjadi elang bodoh yang terburu-buru menerkam mangsa, hingga mangsanya lari pergi, meninggalkannya seorang diri dalam penyesalan. Vano dan Noah turun dari mobil hitam yang membawa mereka berdua pulang. Maya dan Robert sudah menunggu di depan teras dengan perasaan senang yang membuncah. Saat melihat seorang bocah lelaki keluar dari mobil, Maya langsung menghambur dan memeluk tubuh kecil itu dengan sayang. Ya ampun, kamu sudah besar sayang. Ini Oma, ibu dari momimu, ucap Maya begitu antusias. Noah tersenyum. Bocah lelaki dengan bola mata coklat itu memandang Maya dan Robert secara bergantian, lalu menatap pada Vano yang keluar dari pintu di sisi yang berlawanan. Vano mengangguk. Noah yang tadi canggung langsung mendekat. Ia memberi salam pada suami istri itu secara bergantian dengan sopan. Apa kabar, Grandma dan Grandpa? Ujarnya dengan begitu lembut. Maya menatap suaminya. Pasangan yang menua bersama itu pun saling berpandangan sejenak, lalu detik kemudian tertawa bersama. Ternyata cucu kita bule, Pah. Gurau Maya pada lelaki yang seluruh rambutnya telah memutih. Kini hitam kembali karena habis saja disemir. Gak apa-apa mah, yang penting cucuku senang. Kesini sayang, balas Robert tak kalah lembutnya. Ia menghampiri Noah. Robert meraih tubuh kecil Noah ke dalam gendongannya, lalu mengajak semuanya untuk masuk ke dalam rumah. Ia sudah tak sabar ingin berbincang dan bermain bersama sang cucu. Wajah Noah berseri seindah bunga sakura di musim semi, merah merona dengan banyaknya kupu-kupu yang menggelitik perutnya. Noah sama seperti bocah 5 tahun lainnya. Ia menginginkan keluarga yang sempurna. Ada ayah, ibu, kakek, nenek, dan juga saudara lainnya. Robert mengajak cucunya bercanda riang. Ia mencium pipi gembul Noah dan membuat bocah itu tertawa
karena merasa geli pada anak-anak janggut yang menusuk-nusuk kulit pipinya. Mereka begitu bahagia, rumahnya yang selalu tampak sunyi dan dingin selama 5 tahun belakangan ini mungkin akan kembali ceria dan menghangat dengan kepulangan anak dan cucu yang selalu suami istri itu nantikan. Vanu masih berdiri sembari menaikkan salah satu alisnya, menatap kedua orang tuanya yang telah pergi begitu saja, mengabaikan kehadiran dirinya. Sedari tadi tak ada satupun yang bertanya bagaimana kondisinya dan kabarnya. Semuanya berfokus pada kehadiran Noah. Sepertinya kedudukanku sebagai anak emas di rumah ini akan tergantikan. Yah, gak jadi anak bungsu kesayangan lagi deh. Gumam Vanu sedih. Pria 39 tahun yang menjadi supir itu sedari tadi hanya berdiri diam, memperhatikan tuan mudanya merenggut seraya terkekeh kecil. Namanya juga cucu, Mas Vanu. Ada pepatah yang mengatakan sesayang-sayangnya orang tua pada anak, pasti akan lebih sayang lagi pada cucu mereka. Ah, Mang Udin bikin aku tambah sedih aja. Tanda Vanu dengan wajahnya yang semakin ditekuk. Pemuda itu membuka pintu bagasi, mengambil barang-barangnya dan Noah, tentu saja dengan bantuan Mang Udin. Alice keluar dari ruangan itu dengan wajah yang tersentak kaget. Pasalnya di depan pintu dengan jarak kurang lebih 10 meter telah berdiri Tama yang dari tadi mencarinya. Bukannya kamu ke kamar mandi, lalu kenapa ada di sini? Tanya Tama. Alice meneguk ludahnya susah payah. Itu tadi. Aku rasa ruangan ini cukup bagus dan luas dan tampaknya kedap udara. Celetuk bara yang tiba-tiba muncul dari balik pintu memotong ucapan Alice. Alice terpaku di tempat, sembari merutuki lelaki yang ada di belakangnya itu. Kenapa kalian berdua bisa keluar dari ruangan itu? Kalian, Tama menggantungkan ucapannya. Jemarinya menunjuk ke arah Alice dan Bara secara bergantian. Ia memicingkan matanya, menatap sekretaris dan pengacaranya, dengan perasaan curiga. Ia bukan lelaki bodoh yang tidak bisa mengartikan apa yang ada di hadapannya saat ini. Namun ia tak mau berprasangka buruk pada wanita yang mulai mengisi hatinya secara perlahan itu. Enggak, bukan begitu. Jangan salah paham dulu. Itu tadi Pak Bara mau melihat-lihat ruangan ini saja. Dan saya yang nyasar. Melihat sebentar lalu keluar. Dalih Alice cepat sambil menggerakkan kedua tangannya. Ia panik. Tama kini beralih menatap Bara yang mulai mendekat. Tatapan mata pria itu sedikit berbeda dari biasanya. Dan Bara menyadari itu. Tama tidak memandang Alice sebagai sekretaris dan atasan. Tetapi lelaki itu memandang Alice seperti seorang lelaki terhadap seorang wanita pada umumnya. Dan itu cukup mengusik perasaan Bara. Ayo kita pulang, urusan di sini sudah selesai. Tama menarik lengan kanan Alice. Sontak, Bara menahan lengan kiri Alice agar wanita itu tidak pergi. Tidak, saya masih ada urusan yang belum saya selesaikan terhadap istri saya. Alice melongo mendengar ucapan Bara yang mengada-ngada. Sejak kapan mereka menikah, hingga dengan mudahnya pria itu mengklaim dirinya sebagai istrinya. Satu-satunya hubungan yang pernah mereka jalani hanyalah hubungan antara mantan kakak ipar dan adik ipar saja. Istri. Tanya Tama masih tak percaya apa yang dikatakan lelaki tinggi itu. Iya, istri. Dia istri saya yang kabur 5 tahun yang lalu. Tama terkekeh. Hatinya sedikit tercubit dengan kenyataan yang baru saja ia dengar. Tama memang mengetahui latar belakang Alice, yang dulu pernah menikah 5 tahun yang lalu. Sayangnya ia tidak pernah tahu siapa lelaki bodoh itu dan kini lelaki itu adalah orang yang selalu di dekatnya dan berdiri di hadapannya. Tentu saja perasaan pria itu bercampur aduk sekarang. Ada rasa kesal dan cemburu yang melebur menjadi satu. Tidak, itu tidak benar, sanggah Alice cepat. Ia menghujamkan tatapan pada kedua bola mata Bara. Lelaki itu justru terkekeh. Gila. Mungkin hanya kata itu yang dapat Alice artikan atas tindakan impulsif lelaki itu. Tidak benar, apa kamu mau menyangkal jika kamu sudah menikah 5 tahun yang lalu? Bara menekan Alice dengan kalimat yang membuat wanita itu kebingungan. Riak wajah lelaki hitam manis itu berubah seketika, hanya sebatas mantan. Lalu apa masalahnya?
Hubungan kalian sudah selesai. Bukankah kamu pria yang menceraikan istrimu sendiri demi wanita lain? Bara melihat Alice, lelaki itu semakin yakin jika hubungan keduanya jauh lebih dekat dari apa yang ia bayangkan. Bahkan Tama tahu segala hal tentang wanita itu. Alice mulai panik. Ia takut perdebatan ini membuat Tama tak sengaja membongkar sesuatu yang ia sembunyikan. Wanita itu segera menepis tangan Bara yang sedari tadi mencengkeram tangannya. Bersamaan dengan itu genggaman tangan Tama juga ikut terlepas. Sebaiknya kita pergi saja, Pak. Tidak enak dilihat orang. Alice mengajak Tama untuk mengalihkan pembicaraan mereka yang mulai mendetail. Jauhi Alice. Lelaki sepertimu tak pantas untuknya. Kamu sudah menyakitinya. Hanya seorang pecundang yang meninggalkan anak dan istrinya hanya untuk wanita lain. Mati aku, kenapa dikatakan sih? Batin wanita itu merutuki diri sendiri atas apa yang diucapkan oleh Tama. Anak. Bara menatap Alice dengan senyum yang mengerikan. Iya, anak. Apa kau juga tak mengetahui jika dirimu memiliki seorang putra? Suami macam apa dirimu, hah? Tama tertawa mengejek. Berbeda dengan Alice, tubuhnya sedikit bergetar melihat wajah Bara yang tampak begitu kesal dengan rahang yang mengetat. Kau harus menjelaskan semua ini padaku, Alice. Bara langsung menarik pelan tangan Alice agar ikut dengannya. Lepaskan aku, kamu mau membawaku kemana? Tanya Alice sembari menyeimbangkan langkah diri dengan langkah panjang Bara. Tama ingin membantu sekretarisnya, akan tetapi Aidan yang sedari tadi mengintip dari balik suatu tempat yang berada di dekat mereka, langsung berlari dan menahan pria itu. Bersambung.